Siapa di antara nakama yang menantikan debut dari Cavendish, terutama perubahan mode Hakubanya? Mimin merupakan salah satu yang menantikan perubahan Hakuba Cavendish. Bagaimana tidak, kekuatan yang sangat mengerikan serta kecepatan bak seperti angin yang menebas siapa saja. Sehingga Mimin berharap Cavendish di perang Wano nantinya. Cavendish merupakan kapten bajak laut indah atau bangsawan. Cavendish merupakan seorang ahli pedang, bahkan seorang Vice Admiral menyebutnya sebagai si jenius pedang. Pedang Cavendish bernama Durandal. Pedang ini nampak tipis dan panjang. Terlihat Cavendish sangat terampil dalam menggunakan pedangnya ini. Cavendish juga merupakan seorang super rocky. Ia juga mengikuti turnamen di Colosseum menjadi seorang gladiator. Awalnya ia sangat membenci para generasi terburuk. Ia merasa tersaingi dengan kepopuleran era generasi terburuk, termasuk Luffy. Kepribadian Cavendish atau mode Hakuba. Hakuba merupakan kepribadian ganda dari Cavendish. Kemampuan dari Hakuba sangatlah mengerikan. Kecepatannya layaknya seperti angin. Ia mampu menebas apa saja dengan sangat cepat. Pada masa lalu, Hakuba pernah meneror suatu kota. Saat malam hari, Hakuba muncul dan menebas siapa saja yang ia temui. Mode Hakuba Cavendish hanya muncul jika ia tertidur. Ketika Hakuba bangkit, ia tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan, tak kecuali Cavendish itu sendiri. Pada saat turnamen di Colosseum, mode Hakuba Cavendish muncul. Ketika ia tertidur, Hakuba langsung mengambil alih tubuh Cavendish. Dengan sangat cepat, bak seperti angin, Hakuba Cavendish menebas seluruh peserta Colosseum. Semua peserta Colosseum dapat dikalahkannya, terkecuali Rebecca. Ia sedikit beruntung, ia hanya terkena tebasan kecil dari Hakuba Cavendish. Jika kita lihat dengan seksama, mode Hakuba Cavendish sangatlah unik. Ia tampak terlihat menyeramkan, bak seperti hantu, dengan mulut yang lebar tanpa gigi, serta mata terlihat putih semua. Akan tetapi, hal menarik justru terletak pada mata Hakuba Cavendish. Ketika ia mencoba menyerang Nico Robin, ia berhasil dihentikan oleh kekuatan Nico Robin. Cavendish mencoba mengendalikan Hakuba. Ia saling berbicara dan bertengkar dalam tubuh yang sama. Seakan-akan ada dua orang dalam diri Cavendish. Ketika Hakuba Cavendish dapat terkendali, hal mengejutkan muncul. Salah satu mata Cavendish tampak sama persis dengan Takanomi Mihawk, sang pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dilihat dari manapun, memang sama persis. Dari perubahan itu membuat Mimin memiliki opini liar bahwa dengan Hakuba Cavendish, ia dapat menjadi pendekar pedang yang teramat sangat ahli. Kecepatannya juga di atas rata-rata. Akan-akan mata Cavendish mengisyaratkan bahwa mata tersebut merupakan puncak dari seorang ahli pedang atau pendekar pedang. Sekali lagi, ini hanya opini liar. Nantinya Mimin akan membahas terkait perubahan tersebut pada Zoro, karena penampilan Zoro sekarang dengan salah satu mata tertutup akan menyembunyikan sesuatu. Tingkat kekuatan. Jika kita nilai kekuatan, karakter Cavendish termasuk kuat. Ia memiliki nilai buronan 280 juta belly. Cavendish sangat terampil memainkan pedangnya. Tanpa Hakuba, ia tidak bisa diremehkan. Ia bahkan bisa menahan serangan dari Don Jinchou menggunakan pedangnya. Teknik yang ia gunakan pada saat itu bernama Bluebird. Jika Cavendish dalam mode Hakubanya, ia akan menjadi sangat ganas. Ia akan berubah menjadi seorang monster tanpa pandang bulu. Siapa yang dihadapinya, ia akan tebas. Bartolomeo merupakan seorang super rookie. Ia juga kapten dari bajak laut Barto Club. Uniknya, dalam bajak laut mereka tidak ada navigator. Dalam dunia bajak laut, peran navigator sangatlah penting. Untuk keperluan navigator, mereka biasanya menelepon nenek mereka di kampung halaman. Bartolomeo merupakan komandan divisi kedua dalam armada besar topi jerami yang dibentuk saat di Dressrosa.
Bartolomeo merupakan fans fanatik dari bajak laut topi jerami, terutama Luffy. Bartolomeo mulai menyukai Luffy ketika berada di Louboutin. Ia melihat eksekusi yang dilakukan oleh Buggy terhadap Luffy. Pada saat itu, petir menyambar menyelamatkan Luffy, sehingga dari peristiwa itu membuat ia menyukai Luffy. Sampai saat ini, ia terus mengikuti perkembangan dari kelompok topi jerami. Saking fanatiknya, ia bahkan terlihat di suatu pulau membakar bendera milik bajak laut Akagami no Shanks, lalu menggantikannya dengan milik bajak laut topi jerami. Kekuatan buah iblis Bari-Bari Nomi milik Bartolomeo sangatlah kuat. Saat pertarungan di Colosseum, ia dapat menahan serangan King Punch dari Elizabeth II. Ia juga mampu menahan serangan dari buah iblis Bellamy. Bartolomeo dapat menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk bertahan maupun menyerang. Bartolomeo dapat membentuk bariernya sesuka hatinya. Akan tetapi, kelemahannya ia mempunyai batasan dalam membuat barier. Ia juga tidak dapat membuat penghalang jika tidak menyilangkan jarinya. Bartolomeo dapat membuat barier dengan menyilangkan jari tengah di atas jari telunjuk. Diketahui Bartolomeo sebagai pemakan buah iblis kedua Bari-Bari Nomi. Pengguna pertama yaitu Semimaru Koruzumi. Ia adalah kakek dari Orochi. Ia juga yang membantu Orochi untuk menjadi shogun di Wano. Dengan kekuatannya, ia mampu menahan tebasan pedang dari Oden yang penuh amarah. Yap, serangan Oden dapat tertahan. Padahal Oden merupakan samurai yang sangat kuat. Ia bahkan dapat melukai Kaido seorang. Sampai saat ini, belum ada yang dapat menghancurkan penghalang dari buah iblis Bari-Bari Nomi. Kabar kedatangan armada besar topi jerami semakin mencuat saja. Pada manga terbaru dijelaskan oleh CP0 mengenai analisis pertempuran antara Kaido melawan aliansi Luffy. Dari segi kekuatan dan jumlah pasukan, perbandingan aliansi Luffy dengan Kaido sangat jauh. Sementara pasukan Luffy sudah babak belur, terutama Akazaya Knight. Mereka juga mengatakan, jikapun mereka dapat mengalahkan Kaido, mereka akan mudah dimusnahkan jika tidak bisa mengalahkan All-Star Kaido. Baik aliansi Luffy maupun pasukan Kaido sudah sama-sama kehilangan beberapa pasukan. Aliansi Luffy telah kehilangan 400 dari 5.400 pasukan. Sementara pasukan Kaido telah kehilangan 3.000 dari 30.000 pasukan. Jika armada besar topi jerami benar-benar datang, maka Aquano akan semakin menarik. Armada yang terbentuk akibat pertarungan bersama melawan Doflamingo di Dressrosa memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak, yakni 5.600 pasukan, serta memiliki beberapa divisi pasukan. Yang kita tahu, Luffy telah membagikan kartu Vivo Card-nya pada semua komandannya, sehingga dengan kartu tersebut mereka akan dituntun ke Wano. Ketika melihat armada besar topi jerami, maka yang akan menjadi sorotan yaitu Cavendish dan Bartolomeo. Mereka berdua bak seperti Sanji dan Zoro kedua saja. Mereka tak pernah sepemikiran dan sering bertengkar. Akan tetapi untuk segi kekuatan tidak bisa diremehkan. Cavendish merupakan seorang ahli berpedang. Ia juga memiliki Hakuba dalam dirinya yang sangat mengerikan. Sementara Bartolomeo memiliki kekuatan Bari-Bari Nomi yang super kuat. Mimin berharap buat mereka berdua akan menahan sementara kekuatan dari pasukan Kaido. Entah mereka akan menahan Kaido dan Big Mom atau melawan All-Star Kaido. Mereka pasti sudah meningkatkan kekuatan semenjak dari Dressrosa. Mimin juga penasaran apakah Cavendish dapat mengendalikan Hakuba miliknya, dan juga Bartolomeo apakah dapat menambah batas dalam penggunaan penghalang miliknya. Jika Hakuba Cavendish dapat terkendali, maka akan menjadi ancaman yang mematikan bagi aliansi pasukan Kaido dan Big Mom. Segitu saja untuk pembahasannya mengenai peluang kekuatan dari Cavendish serta Bartolomeo dalam perang Wano nantinya. Sekian dan terima kasih.